Baik mahasiswa jurusan administrasi dan kembali hadir di mata kuliah dan sebelumnya saya mohon maaf ya atas munculnya kendala teknis berupa sistemnya error di laptop saya menyebabkan sejak tanggal 24 Februari atau 25 ya saya mengalami masalah itu sehingga tidak bisa online, tidak bisa video dan internet. Dan itu baru selesai ditangani ya 3 hari yang lalu. Adanya kendala itu, saya harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Hari ini tanggal Maret, saya sudah online dua pertemuan. Saya berharap yang ada saya bisa memberikan ketertinggalan atas perlambatan kendala. Semoga kedepannya bisa segera ada masalah tersebut segera. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua materinya yaitu tentang konsep kita. Ini biar cepat saya langsung bacakan saja. Kita bekerja berkejaran dengan waktu. Oke, kita langsung ke modul saya. Materi tentang feedback. Ya. Nah, materi atau bahan kajian yang akan kita pelajari pada feedback, hikmah feedback, tata cara feedback, dan larangan-larangan dalam feedback. Apa itu feedback? Feedback adalah wujud yang kita pelajari. Makna khutbah dia izharul raghbati fi zawaji bimra'atin muayyanatin, yaitu mengungkapkan, memunculkan perasaan keinginan untuk menikah kepada perempuan yang sudah ditentukan. Ya, ini juga berhubungan dengan walinya. Wa ilamul mar'ati awwaliha bidzalika. Dan tempat juga penyampaian keinginan untuk menikah itu juga disampaikan kepada wanita. Itu pengertian. Jadi khitbah itu berhubungan dengan lamaran, proses bahasa Jawa disebut tembungan, proses berikutnya adalah hikmah. Hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah. Hikmah disebutkan oleh Wabajari memiliki hikmah yaitu annaha as-sabilu ila dirasati akhlaqin wa toba'i'i wa muyul tarafaini. Tujuannya kenapa adanya hikmah agar setiap calon baik itu suami atau calon istri itu bisa dirasati akhlakin mempelajari akhlak otobai dan karakter
Wa muyuri tarafaini dan kecenderungan di antara kedua belah. Tarafaini kedua belah. Jadi saling mengenal tujuannya. Kenapa kok agak kita agar kedua kedua calon mempelai pengantin itu saling mengenal satu sama lain. Jadi itu tujuannya. Jadi Islam memberikan space atau ruang yang cukup untuk memasuki untuk mengenal pasangan masing-masing, calon pasangan masing-masing sebelum mereka memasuki dunia pergaulan, dunia rumah tangga, mahligai rumah. Ada kesempatan, adakah kecocokan di antara mereka, adakah kesederajatan atau kesamaan visi, persepsi, dan karakter yang itu cocok bisa menjadi pasangan generasi dalam berumah tangga. Itu dilihat di awal pernikahan atau di awal sebelum pernikahan itu dilihat. Itulah hikmah, makna dan hikmah dari hikmah dalam Islam. Itu hikmah. Nah kemudian dan juga dalam halaman 13-14 ada beberapa kriteria perempuan yang bisa dihitbah, bisa dilamar. Apa saja? Yang pertama, perempuan tersebut hendaknya seorang yang beragama atau yang beragama atau yang punya ajaran yang luhur, yang beragama Islam. Yang kedua, perempuan tersebut hendaknya subur atau punya potensi bisa melahirkan. Tentu saja ini tidak bisa diabaikan. Perempuan adalah seorang yang bisa melahirkan. Itu wajar. Seorang laki berusaha untuk mencari siapakah calon yang bisa melahirkan anak-anak dari perkawinan. Jadi yang bagus adalah perempuan yang subur. Yang ketiga, hendaknya perempuan tersebut masih perawan. Yang keempat, hendaknya perempuan tersebut berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama atau ketaatan dan qanaah atau selalu berpasrah diri pada sang pencipta untuk qanaah. Yang kelima, hendaknya perempuan tersebut berasal dari keluarga baik-baik atau hasibah. Yang keenam, hendaknya perempuan tersebut cantik karena itu lebih dapat membuat jiwa tenang dan bisa menyempurnakan rasa cinta bagi dalam suami. Yang ketujuh, hendaknya perempuan itu bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya mengumpul dan tentu saja tidak menimbulkan efek penyakit. Memang perempuan yang terlalu dekat kekerabatannya itu memiliki efek medis yang tidak kecil. Kan kalau terlalu dekat misalnya satu kakek satu garis keturunan kakek atau nenek sudah sepupu ya itu juga punya resiko tapi tidak dilarang karena apa masih dibolehkan boleh menikahi satu tapi yang tidak boleh ada pernikahan dengan saudara kandung karena itu sangat berdampak buruk bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan sejarah atau incest. Tapi walaupun boleh, sebaiknya ya sebaiknya sendiri. Genetik dari pernikahan. Dan yang kedelapan hendaknya tidak lebih dari satu perempuan. Dengan hal itu
sekian diri. Artinya pernikahannya cukup satu dan satu tahun. Kita kenal ya Pak Azmal ini adalah seorang fuqaha yang terkenal moderat. Beliau selalu mengumandangkan pentingnya jaga marwah perempuan, jaga harga diri perempuan, dan melindungi martabat juga beliau. Ta'adudu zaujat, ya, berkaitan dengan satu, berjumlah satu, dengan dua, tiga, empat, dan dua ya. Harus ada mudorotnya, harus ada unsur doruriatnya. Salah satunya adalah jika misalnya di sebuah negara itu tidak ada populasi perempuan itu lebih banyak dibandingkan untuk melindungi martabat perempuan, maka ya disarankan dalam sebuah wilayah ini harus sebaiknya menggunakan prinsip ta'adudul zaujah, menikahi perempuan lebih dari satu. Tapi kalau di kondisi yang normal seperti sekarang di Indonesia itu kan normal, tidak ada unsur kedoruratan atau unsur keterpaksaan. Pak, kalau apa ya sebenarnya jangan. Karena itu ada bocoran. Jadi sebaiknya perempuan yang difitbah itu cukup satu saja, lebih dari satu. Oke, itulah tadi beberapa kriteria perempuan yang bisa difitbah. Berikutnya adalah perempuan yang boleh difitbah. Siapa dia? Pertama adalah alla yahrum az-zawaju bila syar'an, yaitu perempuan yang bukan mahram. Misalnya saudara perempuan kandung, bibi, atau karena faktor darah, tadi ya faktor darah, faktor nasab, atau karena faktor musyawarah perkawinan, mertua, ya, menantu, atau karena faktor kesusuan, misalnya kesusuan perempuan, sudah perempuan kesusuan, atau ibu kesusuan, ini tidak boleh. Jadi artinya sebelum seorang melamar perempuan, itu seorang laki-laki melamar perempuan, harus dicek dulu riwayat dan genealoginya atau riwayat hidupnya atau daftar nasabnya, istilahnya. Jika ternyata si calon istri ini tidak memiliki garis hubungan kekerabatan yang diatur menjadi mahram, tidak boleh. Jangan sampai ada peristiwa orang laki dan perempuan saling mencintai satu sama lain dan belum mencoba untuk menikah, ternyata setelah menikah diketahui, oh ini saudara kandung yang sudah lama puluhan tahun terpisah, kan jadi repot konsekuensinya. Dia harus dipastikan bahwa perempuan yang dinikahi itu bukan mahram, baik mahram selamanya ataupun mahram sementara. Kalian sudah tahu ya mahram selamanya itu siapa, mahram sementara itu siapa. Karena sudah dibahas di Fikih Munakat 1 semester 3. Itu yang pertama, Allah yang rumah zawajiyah syar'an. Yang kedua adalah alat takunal maktubatan sabiqan li khatibin akhar. Jadi yang kedua adalah perempuan ini sebelumnya belum pernah dihibah oleh laki-laki. Artinya apa? Artinya perempuan yang sedang dalam proses lamaran orang lain, maka laki-laki berikutnya tidak boleh masuk, dosa haram kata Rasul. Sebab itu adalah wewenang dari pelamar pertama. Ya sama kayak orang melamar pekerjaan.
Diwawancara dulu satu-satu, tidak sekaligus berbarengan. Proses yang fair dan sportif namanya. Jangan main serobot, jangan main rampas hak orang. Apalagi proses hibahnya itu sedang berhubungan dengan apa namanya, dengan kalkulasi pantasan yang harus dilakukan oleh calon istri dan wali. Ya, cocok nggak? Apakah dia punya sifat baik atau tidak? Ya, punya kemampuan ekonomi atau tidak? Dan seterusnya. Sedang melakukan perhitungan itu tiba-tiba menyolong laki-laki yang kedua. Nah, itu tidak boleh. Itu secara etika tidak layak, tidak sesuai, tidak pantas. Karena itu kata Islam, tidak boleh perempuan yang sedang dilamar itu dilamar oleh orang lain. Selesaikan dulu, clearkan dulu lamaran yang pertama. Jika memang tidak cocok pihak perempuan terhadap pelamar pertama, ya sudah, hentikan dan nyatakan bahwa saya tidak bersedia menerima lamaranmu, wahai laki-laki pertama. Kalau sudah pernyataan seperti itu, baru setelah selesai dinyatakan, nah, silakan masuk orang kedua gitu. Ya, itu yang kedua. Nah, sekarang yang terakhir adalah hukum melihat perempuan yang difitnah. Nah, untuk ini akan saya jadikan tugas. Tugas yang harus kalian kerjakan sebanyak selama 1 minggu dari sekarang, dari hari ini tanggal 10 sampai tanggal 11, tanggal 11 dan akan ditayangkan untuk kepentingan perkuliahan tanggal 11, tanggal 10 ya. Karena ini kan saya tidak masih punya hutang ke teman 2 dan 3, belum memberikan video. Jadi ini saya itu sebagai tanggal 10, tapi nanti tugas ini saya hitung 1 minggu dari sekarang. Oke, ini tugasnya pertama. Nah, apa itu dia? Tugasnya adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana hukum melihat perempuan yang difitnah? Bagaimana sistematikanya? Jawabannya bagaimana? Kalian perlu melihat jawabannya di kitab Wabah Az-Zuhairi juz 7 dan halamannya apa? Berkaitan dengan tema 1. Asal hukum larangan melihat perempuan asing menurut syariat. Halaman 18. Kedua, melihat perempuan asing karena kebutuhan. Halaman 21. Dan yang ketiga, batasan kebolehan melihat perempuan yang dilamar. Halaman 23 dan 24. Jadi maksud saya begini, bagaimana hukum melihat perempuan yang difitnah? Nah, sub pertanyaannya nomor 1 seperti ini. Jadi ya, sub pertanyaannya diperhatikan, dicari jawabannya. Nomor 1, asal hukum larangan perempuan asing bagaimana menurut saya? Apakah boleh atau haram? Ada di halaman 18, dicari. Kemudian yang kedua, boleh nggak boleh perempuan asing karena kebutuhan? Misalnya karena kebutuhan untuk pelamaran atau karena kebutuhan untuk dicek kualitas pribadinya. Boleh nggak? Nah, itu ada di halaman 21. Lalu yang ketiga itu batasan kemudian melihat perempuan yang dilamar. Sebenarnya ada pendapat mengatakan boleh, tapi ada batasannya. Nah, di mana batasannya? Nah, itu ada di halaman 23 sampai 20. Itu kalian kerja. Ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan uh, petunjuk pengerjaannya. Dan GCR.
ini ya. Tadi pertanyaannya, cara petunjuknya bagaimana? Nomor 1, dikerjakan secara individual. 2, rujukan utamanya kitab Al-Fiqhul Islami Wadidatul Fusudu. 3, sistematika penulisan jawaban bersama saya tadi. 3. Keempat, ini dikerjakan melalui MS Word. Jadi kalian ketik di MS Word. Bagaimana cara penulisannya ya silahkan kalian tentukan sendiri. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 jam 7 pagi. Nah, batas akhir sampai tanggal 19 Maret 2025 jam 7 pagi. Akan dikerjakan masih ada waktu. Panjang waktunya, jadi ya. Jadi jangan sampai lewat batas akhir. Harus sesuai dengan ketentuan. Dan kalau sudah melewati tanggal 19 jam 7 pagi, itu akan saya tutup. Coba lihat, saya berikan centang. Untuk pengulangan tugas setelah batas waktu. Centang berarti ditutup pas tanggal 19 jam 7 pagi. Ingat, saya sudah pesan dari kemarin, untuk pertemuan 1 saya sudah ingatkan, kita belajar dari pengalaman semester 3 yang lalu, banyak yang tidak mengumpulkan tugas di kelas apa itu. C maupun D ini banyak. Jadi saya tidak ingin itu terulang kembali. Maka saya minta kalian konsisten dan perhatikan baik-baik dan saya kerjakan. Jangan diabaikan ya. Ini penting. Makanya saya kemarin melihat situasinya, oh ternyata banyak yang nggak paham. Banyak yang nggak memenuhi ketentuan. Jadi hanya ada beberapa orang yang hanya tidak mengumpulkan sampai detik ini tidak mengumpulkan. Ya memang saya tidak bisa mengumpulkan. Saya tidak buka karena sudah terlanjur saya tutup, tidak bisa. Tapi ada juga yang akhirnya saya beri batas waktu dan dia mengumpulkan. Pesan saya, ya kayak begini sebaiknya jangan sampai terjadi lagi. Kenapa ada tepat waktu? Sekarang coba diusahakan agar kalian tepat waktu dalam mengumpulkan. Itu ya. Saya harapkan semua bisa mengerjakan dengan baik. Kalau sudah paham, langsung kerjakan. Pak, ada pertanyaan Pak. Ini kan berarti menerjemahkan. Iya. Tapi saya tidak bisa Pak. Gimana Pak? Nah, kalau tidak bisa berarti saya harapkan ada solusi lain. Ya. Ada solusi lain. Bagaimana Pak? Salah satunya adalah dengan menerjemahkan. Dengan mencari buku terjemahan. Jadi ada insya Allah di perpustakaan terjemahannya kitab Wabah Zeli Al-Fiqhul Islami Wadidatul. Ada sudah insya Allah ada di perpustakaan. Lama tidak dihilangkan oleh pemerintah. Ya, ada. Silakan ubek-ubek di perpustakaan syariah. Oke, sekian itu ya untuk hari ini pertemuan kedua. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan untuk pertemuan ketiga akan saya kirimkan videonya secepatnya. Dan saya usahakan bisa tepat waktu ya, sesuai dengan schedule. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.